Selamat datang kembali di materi Quantum Espresso menggunakan Burai. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengoptimalisasi dari struktur kristal yang kita miliki sehingga kita mendapatkan struktur dengan energi paling rendah. Seperti itu. Yang pertama, apa itu optimalisasi struktur? Yaitu proses pencarian struktur dengan total energi yang paling rendah. Jadi kalau misalkan kita di kristal, kita bisa mengubah kristalnya itu nilai A, B, C atau alfa, beta, gamma-nya sehingga nanti nilai energinya itu yang paling rendah dari sistem itu. Tapi kalau di molekul kita bisa mengubah jarak dan sudut ikatan. Jadi R dan θ-nya kita ubah-ubah sehingga akhirnya kita mendapatkan energi yang paling rendah. Jadi secara sederhananya optimalisasi struktur itu seperti itu. Dan ini dilakukan menggunakan self-consistent field biasanya untuk menghitung energi totalnya lagi. Jadi kita ubah, hitung lagi energi totalnya, kita ubah, kita hitung lagi energi totalnya, dan seterusnya. Kita akan lakukan dua hal, yaitu proses optimalisasi struktur secara manual dan juga secara otomatis yang disediakan oleh Quantum Espresso menggunakan Burai ini. Jadi nanti yang kita gunakan adalah masih sama seperti contoh sebelumnya, yaitu besi dengan ABC-nya sama dan nilainya itu 2,84812 Armstrong. Sudutnya itu alfa beta gamma sama 90 derajat. Nanti exchange correlation-nya PBE, pseudo potential, ultra soft, pseudo potential. Energi cut off-nya kita gunakan yang pada perhitungan sebelumnya yang 3 desimal, akurasinya 3 desimal, dan key point-nya itu 5555. Sebelum kita mengubah-ubah dari struktur kristalnya, kita perlu meyakinkan dulu bahwa di posisi geometrinya itu atomic configuration-nya itu tipikal yang kristal, sehingga ketika kita ubah ABC-nya, nanti kita akan ubah nilai ABC-nya, itu dia akan tetap bentuknya akan tetap terjaga gitu. Jadi di pilihan kristal ini akan dinormalisasi ke 0 sampai 1. Jadi semua nilai maksimumnya akan menjadi 1, minimumnya jadi 0. Seperti itu. Nah, nanti karena nilai dari filenya atau dari eksperimen atau dari teori sebelumnya yang kita dapatkan adalah 2,84812. Nanti kita akan coba dimulai dari A-nya itu 2,8, diperkecil dan diperbesar. Kira-kira total energinya seperti apa? Gitu. Jadi ini yang direkomendasi, struktur yang sebenarnya. Kita sebut aja struktur yang sebenarnya. Nanti ini seperti yang awal, atomic configuration-nya ini harus diubah menjadi kristal supaya ternormalisasi. Lalu selnya ini yang akan diubah-ubah, nanti A-nya saja, karena ABC sama, jadi nanti A-nya saja yang kita ubah dari 2,8 dan seterusnya. Lalu cut off-nya ini diubah menjadi 40 Rydberg dan ini 400 Rydberg dan key point-nya 5555. Kita lakukan di Burai. Ini kita contoh saja. Seperti biasa saya menggunakan Fe yang sudah di load. Elemennya sudah ada, atomnya kita ubah dulu menjadi tipe kristal. Yes. Lalu sekarang kita ubah nilai dari kristalnya 2,8 dulu, atau misalkan di tabel kita akan men-trace berapa, 2,22 misalkan 2,2. Ini menjadi cukup kecil, tapi rasio dari posisi atomnya itu akan tetap terjaga. Kita lakukan SCF, ininya 555, ininya 40, jadi 4, ininya juga 400, ini jadi 00 saja. Oke, magnetization non-polarized, dan kita run. Save project, Fe optimize misalkan. Kita run. Kita double klik, kita cek di proses result.
Ini nanti akan ya hanya seperti biasa, hanya in, log, dan SCF. Ini sudah convergen? Oh, belum. SCF not convergence, baru 2 iterasi. Jadi kita perlu ke belakang lagi. Not convergence, setelah 5 iterasi. Sudah konvergen setelah 6 iterasi. Oke. Jadi nanti kita ambil nilai total energi ini minus 110, 53, 2222, 727 Rydberg. Seperti itu. Jadi nanti dilakukan untuk semua A-nya. Untuk cut off-nya sudah biarkan saja seperti itu. Nanti perhitungan selanjutnya misalkan kita back. Kita ke geometri. Ininya jadi 2,4 misalkan. Kita SCF lagi. SCF nilainya ini akan tetap sama, tidak perlu diubah lagi. Nanti kita run lagi. Run oke. Nanti setelah itu kita akan dapatkan nilai seperti ini. Jadi nilai dari minus 110 sampai 111 itu kalau kita plot bentuknya akan seperti ini. Ternyata nilai yang sebenarnya itu ke 2,8 sekian itu memiliki energi yang paling rendah di sini. Minus 111, 51, sedangkan yang lain itu lebih tinggi. Jadi kurvanya seperti ini. Jadi ternyata kalau kita kecilkan si kristalnya, dia akan semakin tinggi energinya, dan ketika kita besarkan juga akan semakin tinggi seperti ini. Jadi ternyata memang benar nilai 2,8 Armstrong ini adalah nilai optimum dari besi ini. Kita masih mengabaikan resolusi yang lebih tinggi, jadi desimal yang lebih tinggi lagi. Ini untuk memudahkan atau menyederhanakan saja. Ini untuk melihat gambaran bahwa oh ternyata energinya itu seperti ini ketika kita mencari proses struktur kristal yang paling optimum. Nah, seperti itu. Sekarang untuk proses automatic atau otomatis dari semuanya, kita bisa klik yang asalnya kita cek satu-satu dari setiap A-nya 2,2, 2,4, dan seterusnya sampai tadi nilainya berapa? 3,6. Sekarang kita lakukan secara otomatis yang sudah disediakan oleh Quantum Espresso sebetulnya. Itu dengan mengklik Optimize di sini. Nanti yang kita ubah adalah variable cell. Ini selnya diperbolehkan untuk berubah. Jadi ABC, alpha, beta, gamma-nya boleh berubah. Dan derajat kebebasannya itu semua boleh bergerak. Maksud bergerak adalah nanti X, Y, Z, dan A, B, C, D, nggak ada J. A, B, C, alpha, beta, gamma itu boleh bergerak. Untuk freedom ini sebetulnya banyak sekali pilihannya. Tapi biasanya saya gunakan yang all saja. Semua bergerak. Jadi ada yang all, ada yang X-nya saja yang boleh bergerak, Y-nya saja, Z-nya saja. Ada yang XY, XZ, YZ, dan ini XYZ saja. Jadi tanpa alpha, beta, gamma, ini hanya ya bentuk dari ABC-nya. Ini bentuknya yang boleh berubah, volumenya yang boleh berubah, atau hanya 2D XY saja atau 2D shape-nya saja. Tapi saya biasanya untuk lebih realistis ya gunakan yang all saja. Nanti reportnya itu akan cukup banyak. Ada in, log optimize, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ketika kita menghitung prosesnya. Kita lakukan sebagai contoh. Ini tadi yang optimize. Kita perlu back dulu karena kita sekarang ubah ke optimize yang ini. Ini variable cell yes, freedomnya yang all. Lalu kita run lagi. Oke. Kita lihat resultnya di sini. Dan kita tunggu sampai ya tombolnya jadi banyak, reportnya jadi banyak. Ini akan memakan cukup banyak waktu juga karena prosesnya adalah SCF dan optimize, SCF, optimize, SCF, optimize. Ini kurvanya SCF-nya sudah convergence. Ini sudah ada
optimize-nya, tapi karena baru satu kali iterasi, jadi dia hanya masih baru punya satu data. Untuk mempersingkat waktu, saya pause dulu saja. Jadi nanti setelah selesai perhitungannya akan saya lanjutkan. Oke, proses perhitungan sudah selesai. Kita lanjut lagi. Kita lihat di lognya, log untuk optimize. Oh, ternyata belum selesai. Saya kira sudah selesai ini. Mari kita lihat lagi. Ternyata belum. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ternyata sudah jobs done, berarti sudah selesai. Kita lihat untuk melihat kurva kestabilan dari energinya akibat dari perubahan struktur nilai A-nya. Itu di sini optimize geometric optimization. Jadi ini dilakukan sebanyak 8 iterasi sampai konvergen. Dan bentuk kurvanya dari tebakan awal yang 2,8 sekian-sekian ternyata diubah sampai akhirnya menjadi nanti ada nilainya berapa. Total energinya minus 111,516 sekian-sekian. Untuk force-nya ini ketika sudah optimum, gaya antar atomnya itu harus diyakinkan 0. Ini nilainya 0 semua. Sudah di 0 Rydberg. Total force-nya 0 Rydberg per Bohr per jarak. Lalu stresnya, ini stres tebakan awal sampai akhirnya stres terakhirnya itu 0. Karena memang harus ada 0, harus nilainya 0 juga. Tapi ya cukup sulit juga untuk betul-betul 0. Jadi ini total stresnya 6 kilobar. Ini untuk optimize lattice A. Jadi A-nya itu bagaimana sih perubahannya dari iterasi ke iterasi. Awalnya karena tebakannya di 2, saya setnya 2,4 ya. Lalu berubah sampai akhirnya nilainya 2,758 angstrom. Di terakhirnya di sini. Terus untuk yang lattice B, kalau misalkan nilai B-nya beda, bukan tidak sama dengan A, ini kita bisa lihat di sini. Dan untuk yang C itu di sini. Lalu ada kelebihan satu lagi, kita bisa melihat movie dari proses optimalisasi strukturnya. Jadi bisa kita play. Tuh bagaimana dia mencari, dikecilkan, dibesarkan. Seperti itu sampai akhirnya nanti ada ini yang kalau yang diagonal ini berarti A, B, C. Seperti itu. Jadi awalnya nilai, oh ya saya setnya 2,4, nilai A, B, C-nya itu 2,4 semuanya. Lalu diubah menjadi 3 sama dia, ternyata energinya masih terlalu besar, diubah lagi jadi 2,9, diubah lagi 274, 276, 275, 275, ini sudah konvergen. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan proses optimalisasi struktur, biasanya tipe exchange correlation ini sangat berpengaruh terhadap nilai total energi dan kisi kristal yang kita dapatkan. Jadi yang sebelumnya itu adalah kita menggunakan PBE. Jadi awalnya itu yang direkomendasikan 2,8 kan. Jadi turun jadi 2,75, 68 dengan total energi sekian. Tapi kalau kita misalkan menggunakan tipe exchange correlation yang lain, itu nanti ya akan beragam. Untuk mengubah tipe exchange correlation, kita bisa lakukan seperti ini. Misalkan di inputnya itu tambahkan input DFT sama dengan tipe exchange correlationnya. Kalau PBE, PBE saja. Kalau misalkan PBS Sol seperti ini. Misalkan kalau yang lain, apalagi PZ, PZ. Nanti kita upload menggunakan panah atas ini. Jadi dia ini akan dicantumkan ke dalam perhitungan. Jadi exchange correlationnya kita ubah di sini. Seperti itu.
Jadi nanti kita bisa coba-coba tipe exchange correlation yang ada itu ya bisa dicoba-coba. Nanti kira-kira yang mana yang paling baik itu biasanya berhubungan dengan kedekatan dengan data eksperimen. Jadi misalkan A eksperimen dikurangi A komputasi, B eksperimen dikurangi B komputasi, ya semuanya nanti dikuadratkan, diakarkan, errornya berapa, dan error yang paling kecil itu nanti yang terbaik untuk sistem ini. Jadi memang masalahnya ketika kita menggunakan exchange correlation untuk sistem A, exchange correlation yang terbaiknya mungkin apa, kalau misalkan sistem B ternyata beda lagi, sistem C beda lagi, dan itu salah satu masalah yang sampai sekarang pun masih belum bisa dipecahkan karena kerumitan di penentuan exchange correlation yang sebenarnya. Seperti itu. Ya ini yang menekankan bahwa fungsi exchange correlation yang menghasilkan struktur optimum setiap sampel tidak akan sama dari waktu ke waktu, sehingga kita perlu take care dengan apa yang kita pilih jadinya gitu. Tapi biasanya PBE Sol itu sudah cukup terkenal, atau Wu Cohen yang ini WC itu sudah cukup terkenal. Jadi biasanya ada beberapa tipe exchange correlation yang dipakai kebanyakan orang karena sudah cukup terkenal dan hasilnya cukup bagus. Mungkin video kali ini tentang bagaimana optimalisasi struktur secara manual dan otomatis sudah cukup sekian. Kita lanjut lagi nanti pada video berikutnya. Terima kasih.